Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan video kali ini kita akan membahas gerak pada bidang. Nah, gerak pada bidang ini nanti kita analisis ya. Itu analisisnya adalah menggunakan vektor. Tentu Anda masih ingat tentang vektor ini. Jadi nanti ada vektor untuk dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3. Karena kita bahasnya itu adalah pada bidang, ini artinya vektor pada dimensi 2, yaitu vektor pada dimensi 2. Artinya pada bidang. Masih poin pertama yang akan kita bahas ya. Jadi poin pertama yang kita bahas, kita mulai dari pengenalan tentang posisi dulu. Jadi ketika kita mau membahas sebuah gerak, maka kita harus tahu posisi. Jadi kita harus bahas dan memahami itu apa itu vektor posisi dari suatu benda. Kita ambil contoh misalkan ini papan tulis atau apapun begitu, maka kita buat koordinatnya dulu. Karena hanya pada bidang ya, maka kita ambil dimensinya itu adalah dimensi 2. Karena pada bidang, maka kita misalkan kita ambil dimensinya itu pada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X untuk yang horizontal atau mendatar, sumbu Y untuk yang vertikal. Jadi ini papan tulis atau apapun, kemudian keracunya ada di pojok kiri bawah ini. Kemudian misalkan ada benda kita permisalkan sebuah cicak ya. Ini misalkan, ini permisalannya cicak. Jadi misalkan ada cicak di sini, misalkan ada cicak di sini ya. Bagaimana cara menyatakan posisinya? Nah, berarti kalau seperti ini, kita lihat posisinya, dia arah X-nya berapa? Ya, gitu kan. Ini permisalannya ya. Permisalan di sini 3. Ya. Kemudian Y-nya misalkan ini 4. Jaraknya 4, ini 3. Jadi misalkan ini 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3, 4. Jadi misalnya seperti itu. Maka kita tuliskan di sini untuk cicak ya. Kita ambil cicaknya ini. Ini kita ambil misalkan ini posisi A. Ya. Maka posisinya, jadi kalau ditanyakan di manakah posisinya? Maka posisi benda kita nyatakan posisi cicak ya. Ini misalnya cicak, posisi A cicak ini kita tuliskan dalam bentuk X, Y ya kan, sudah tahu, berarti 3,4. ini posisi dari cicak. Nah, kemudian vektornya bagaimana? Vektornya ini vektor posisi cicaknya. Maka biasanya kita dinyatakan itu dalam bentuk R. Jadi vektor posisinya itu dalam bentuk R. Kita tarik garis lurus dari titik pangkal sini, kita garis lurus ya. Ini berarti R A. Jadi seperti itu misalkan. Maka vektor posisinya kita nyatakan ya, kan kemarin tentu Anda masih ingat, yaitu cara menyatakan adalah XI plus YJ. Ini pembahasan vektor. I itu untuk arah X, J itu untuk arah Y. Maka ini kita nyatakan vektor A nya adalah 3I plus 4J. Nah, ini kalau ditanyakan vektor posisi. Nah, setelah itu besarnya berapa?
jarak itu besarnya, ini besar vektor. Nah, itu berarti berapa? Maka kita cari besarnya, jadi R A kita mutlakkan ya, ini masih ingat ya, X kuadrat Y kuadrat, sehingga ini 3 kuadrat 4 kuadrat 3 kuadrat 4 kuadrat, maka Anda silahkan hitung, nanti akan ketemu 5 ya. Ini besarnya, besar vektornya. Nah, kemudian jika dilanjutkan, jika ditanyakan berapakah arah vektor, arah vektornya berarti ada di sini, sedangkan ini alfa gitu. Jadi arah vektornya itu berapa? Maka cara mencarinya ya, arah vektor itu mencari alfa kan. Caranya kemarin arkes tangen Y per X ya, berarti arkes tangen Y nya itu berarti 4/3. Nah, bagaimana cara mencari arkes tangen ini? Caranya menggunakan kalkulator. Jadi kalau dinyatakan arkes tangen 4/3, yang kuning bagi shift, jadi shift tangen ya, tangan min 1, terus itu namanya arkes ya, arkes tan ternyata tangan min 1, 4/3, maka kita kurung 4 per itu bagi 3 tutup kurung, maka kita zoomkan sama dengan ya, ketemu 53,1 berapa gitu ya. Jadi ini ketemunya sudutnya adalah 53,13 derajat. Nah, ini arahnya. Di manakah posisinya? Ya, posisinya di 3,4. Bagaimana vektor posisinya? Vektor posisinya adalah 3i plus 4j. Besarnya berapa? Oh, besarnya 5. Arahnya terhadap horizontal berarti 53,13 derajat. Nah, itu vektor posisi. Jadi ketika membahas vektor posisi. Nah, setelah vektor posisi kita akan membahas, jadi setelah vektor posisi kita bahas lanjutan dari vektor posisi, yaitu yang kedua, yaitu terkait dengan vektor perpindahan. Jadi kita bisa bayangkan ini cicaknya itu misalkan di dalam di atas dinding kan, kemudian diusir ya. Setelah diusir, akhirnya cicaknya misalkan pindah. Nah, cicaknya ini misalkan pindah gitu ya, dia pindah di posisi ke B. Perpindahannya misalkan, gerak perpindahannya itu misalnya begini, dari posisi A ya, posisi A dia lari set, nah begitu misalkan dia posisi. Pertanyaannya kita nyatakan misalkan dia pindah ke posisi B ini, kita ambil fokusnya adalah dari titik A ke titik B. Nah, bagaimana cara menyatakannya? Berarti dia posisi A itu 3,4, maka dia pindah ke posisi B. Nah, posisi B nya berapa? Dinyatakan dulu dalam vektor. Dalam vektor. Nah, ini misalkan. Ini berarti vektor B. Vektor B. Ya, kita nyatakan berarti dari sini langsung kita ambil vektornya saja ya. Jadi ini vektor B, RB. Itu kita langsung 7i plus 7j ya, ini vektor B nya. Pertanyaannya, berapakah vektor perpindahannya? Jadi dia pindah dari A ke B, berarti kita vektor pindahnya di sini ya, ini namanya delta R. Nah, ini vektor perpindahan. Jadi vektor perpindahan delta R ini kan berarti B kurangi A, caranya begitu. Jadi RB kurangi R A.
ya kita masukkan tadi untuk B itu vektornya adalah ini, untuk A sudah ini, untuk B vektornya kita sudah nyatakan tadi. Mari kita masukkan, sehingga ini 7i plus 7j dikurangi 3i plus 4j. Nah, kita ambil yang I sama E, yang J dengan J. Anda masih ingat? Maka 7 kurangi 3 berarti 4i, 7 kurangi 4 berarti 3j. Nah, inilah vektor perpindahannya. Jadi vektor perpindahannya adalah 4i plus 3j. Besarnya berapa? Berarti perpindahannya ini berarti besarnya berapa? Begitu kan? Jadi ini vektornya, kemudian besarnya dari sini, besarnya ya, berarti besar delta R itu adalah kayak tadi, berarti 4 kuadrat plus 3 kuadrat, ketemunya adalah 5. Nah, ini vektor perpindahan dari cicak, sehingga cicaknya itu perpindahannya dari A ke B ini adalah 5 caranya gitu. Nah, setelah kita mengetahui posisi dari suatu benda, kemudian setelah itu kita mengetahui perpindahannya, maka kita bahas sekarang berapakah kecepatannya ketika bergerak sini. Nah, kecepatan di sini akan kita bahas adalah 2. Kecepatan itu rata-rata. Jadi kan begini, kecepatannya itu kan berbeda-beda. Pas posisi di pertama ini, saat di A dia punya kecepatan v, kemudian v, kemudian saat dia di tikungan sini dia juga kecepatan v, saat dia di tikungan yang atas dia punya kecepatan v. Nah, saat di B dia juga kecepatan v. Jadi ini kecepatannya berbeda-beda. Ya, kecepatannya tidak, ini bukan GLB, akan tapi kecepatannya adalah GLBB, berbeda-beda. Setiap waktu kecepatannya itu berubah. Maka dari situ nanti akan dikenal 2 kecepatan. Yang pertama kita akan membahas yaitu vektor kecepatan rata-rata. Jadi dari banyak kecepatan ini kemudian kita ambil berapakah kecepatan rata-ratanya. Jadi ini kita ambil misalkan ini simbol V rata-rata, maka kan dijelaskan yang namanya kecepatan rata-rata itu adalah nisbah perbandingan perpindahannya delta R, ya, delta R selang waktunya. Jadi ini misalkan tadi RB tadi sudah dinyatakan, RB, RA, terus waktunya itu adalah waktu saat di TB, ya, TB dengan di TA. Ini namanya vektor kecepatan rata-rata, yaitu nisbah perbandingan antara perpindahan terhadap waktu. Nah, kemudian jika waktunya kita mepetkan, itu maka disebut sebagai vektor kecepatan sesaat. Jadi vektor kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat. Artinya apa? Waktunya ini kita limitkan, ya. Jadi limit vektor kecepatan rata untuk selang mendekati 0. Jadi V untuk sesaat kita beri simbol V misalkan, kalau ini V atasnya ada ini, ya, ini hanya untuk membedakan. Maka kita limitkan limit V ini untuk waktunya itu mendekati 0. Nah, sehingga ini dituliskan limit untuk waktu mendekati 0, jadi delta R per delta T. Nah, dalam matematika ini yang sudah kita bahas di pembahasan vektor sebelumnya, ini sama dengan turunan dr per dt, diferensial yang kemarin, ya. Anda lihat lagi pembahasan tentang vektor, ini turunannya, jadi diturunkan karena nanti ini dalam bentuk persamaan, sehingga ini nanti akan diturunkan setelahnya. Artinya
Jadi vektor kecepatan saat itu adalah merupakan turunan dari, nah artinya apa? Artinya ini adalah turunan pertama, ya, turunan pertama dari vektor posisi R, ya. Pertama dari vektor R yang sudah kita bahas, vektor R, delta R terhadap waktu, vektor posisi R terhadap waktu T. Nah, jadi turunan pertamanya. Jadi caranya seperti itu. Nah, kemudian ketika kecepatannya itu tidak konstan, itu artinya ada percepatan. Nah, jadi ada percepatannya. Maka kalau vektor kecepatan rata-rata itu dia ngambil dari perpindahan, kemudian ketika kecepatannya berubah setiap waktu, maka itu dinyatakan percepatan. Dari sini langsung kita bisa cari percepatannya. Jadi ketika punya kecepatan semuanya berubah, ini berarti dalam pembahasan ini itu ada percepatannya. Jadi ada akselerasi, ada akselerasi karena berubah. Maka nanti dikenalkan konsep yang namanya vektor percepatan rata-rata, ya, percepatan rata-rata. Nah, jadi vektor percepatan rata-rata, kalau ini simbolnya V, kalau ini akselerasi berarti A. Jadi akselerasi adalah nisbah perbandingan antara vektor kecepatan, ya, kecepatan terhadap selang waktunya. Berarti V ketika di B, V ketika di A, waktu ketika di B, waktu ketika di A. Di B ini A. Sama dengan di atas, kalau vektor kecepatan sesaat itu berarti ketika waktunya didekatkan, dilimitkan, maka di sini juga. Jadi akselerasi apa itu akselerasi sesaat, vektor percepatan sesaat. Artinya ketika waktu untuk rata-ratanya ini mendekati 0, jadi sama, yaitu limit untuk waktu mendekati 0, ya, delta V per delta T. Nah, sama dengan di atas, berarti A itu bisa dinyatakan sebagai turunan dari vektor V. Nah, jadi kalau vektor kecepatan saat itu adalah turunan pertama dari vektor posisi R terhadap waktu. Nah, maka untuk vektor percepatan saat itu berarti turunan pertama dari vektor kecepatan, dari vektor kecepatan. Atau dengan kata lain, ya terhadap waktu, ya, ini semuanya terhadap waktu. Tapi kita bisa menyebutnya juga, artinya dia itu turunan pertama dari V percepatan ini. Berarti dia turunan kedua, atau turunan kedua dari vektor posisi R terhadap waktu T. Jadi vektor posisi kemudian diturunkan, didapatlah kecepatan sesaat, turunkan lagi, dapatlah percepatan sesaat. Jadi dari R posisi ketika diturunkan itu dapatlah V, ketika V diturunkan itulah dapatlah A, akselerasi. Ya, jadi ini posisi, kemudian dia punya anak namanya kecepatan
kecepatan punya anak namanya percepatan. Nah, ini cucunya berarti ini cucunya, posisi kecepatan percepatan ini diturunkan. Nah, untuk contoh misalkan gerakan suatu benda, kita boleh cecak ini atau boleh yang lainnya. Misalnya kita ambil gerakan suatu benda, persamaan gerakannya itu misalnya dinyatakan persamaan terhadap waktunya, tiap waktu persamaannya 2t kuadrat arah I kemudian plus 3t arah J. Ya, ini persamaannya misalkan seperti itu ya, persamaannya seperti itu. Pertanyaannya ini berapakah, jadi ini kan posisi sudah dapat, ini soalnya. Pertanyaan itu berapakah R saat T2 sekon. Nah, ini berapa misalkan. Kemudian lanjut V saat T sama dengan 1 sekon. Kemudian yang A itu saat T sama dengan 1 sekon atau 2 sekon atau berapa. Nah, misalnya contoh seperti ini contohnya. Kita ambil contoh seperti ini. Maka langsung saja kita masukkan, berarti di sini bisa kita jawab ya. Kita jawab. Maka untuk R langsung bisa kita masukkan angkanya. Jadi 2T kita masukkan 2 sekon. 2 kuadrat I 3 2 J ya, J. Sehingga ini 8I plus 6J. Ini untuk vektornya seperti ini. Besarnya berapa? Berarti besarnya. Jadi dari sini. Dari sini besarnya, maka besarnya R itu adalah akar 8 kuadrat 6 kuadrat, ketemunya 10. Nah, ini untuk mencari R di R T2 sekon. Kemudian kita lanjut sekarang untuk nyari kecepatannya. Maka untuk mencari V sesaat seperti yang sudah kita bahas tadi, ini kita cari turunannya. Jadi V ya, ini sudah tahu satu ya, sudah ketemu satu. Kedua, V itu adalah turunan ya dari R di T. Jadi ini kita turunkan. Jadi ini kita turunkan 2T kuadrat I plus 3TJ. Ini diturunkan terhadap T. Masih ingat bagaimana cara menurunkan persamaan ini? Ya, jika masih ingat ya, 2T, 2 nya ini turun dikalikan 2, berarti menjadi 4T. Nah, pangkat 2 nya dikurangi 1 ya kan, kemarin seperti itu. I ini T pangkat 1 kali 3 turun, berarti menjadi 3. Kemudian T1 pangkat dikurangi 1 berarti 0 J. Maka kita dapatkan persamaannya adalah 4TI plus 3J. Ini persamaan vektornya. Ditanyakan saat T 1 sekon ya, jadi 1 sekon, saat 1 sekon ya, berarti masuk ke sini 4 kali 1 I plus 3J, sehingga ini ketemu 4I plus 3J. Nah, besarnya berarti akar 4 kuadrat plus 3 kuadrat, yaitu ketemu 5. Nah, ini untuk kecepatannya. Nah, bagaimana dengan percepatannya? Untuk percepatan itu kan turunan dari V. Jadi ketika kita setelah ini kita dapat, sekarang kita hanya percepatannya. V nya itu adalah persamaan V yang di ini diambil, yang sudah diturunkan tadi. Jadi ini kita turunkan lagi, karena percepatan itu adalah turunan kedua dari R. R tadi diturunkan dapat V, V diturunkan dapat A. Jadi dV per dt, sehingga ini d per dt 4ti
I plus 3J ya, 4 pangkat 1 kan, berarti diturunkan ya, diturunkan, maka ini menjadi 4I ya, 4T pangkat 0, T kan 1 kayak ini, jadi kayak ini, T pangkat 0, 3T itu diturunkan menjadi 3, T nya dibuang. Nah sedangkan yang sini 0 karena nggak ada T, nggak ada yang bisa diturunkan, sehingga vektor posisi A itu adalah 4I. Nah dari sini maka artinya ini sudah tidak ada unsur T, berarti ini setiap waktu mau T1 mau T2, jadi ini kan T1 pertanyaannya, mau T1 T2 di mana itu ya, ini berarti akselerasinya percepatannya adalah 4. Nah ya itulah pembahasan sekilas kita tentang apa itu vektor posisi. Kemudian dari vektor posisi kita bisa mengetahui posisi satu benda, vektor posisinya berapa, besar vektornya berapa. Dari situ kemudian ketika bendanya berpindah, maka kita cari vektor perpindahan. Setelah itu dalam perpindahan tersebut itu ada kecepatannya, maka vektor kecepatan rata-rata di setiap kecepatan waktu ini. Kemudian kecepatan saat ya, sesaat. Dari kecepatan sesaat kita akan ketahui vektor percepatan rata-rata, kemudian di situ percepatan sesaat. Nah kita sudah berikan satu contoh yang mudah dulu, maka pada video kali ini kita akhiri pada pembahasan ini, akan dilanjut pada video lanjutan, yaitu ketika kita mencari rata-ratanya. Jadi saya sekian dulu, ada kekurangannya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube Nyinau Semesta. Salam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.